Selamat datang di Langit Miepra Podcast. Kali ini kita kedatangan tamu yang super duper amazing dari Farbik International Education. Nah, di sini kita bersama dengan CEO dan programmernya, dengan Bapak Antis Sutisna. Mungkin bisa diperkenalkan diri terlebih dahulu, Bapak. Oke, anak-anakku yang saya cintai, yang penuh semangat, juang untuk mencapai keberhasilan. Saya Antis Sutisna SMM, programmer dan CEO langsung di program International Education. Terima kasih, Puri. Ya, terima kasih Pak Sutisna. Saya belum perkenalan nih Pak, lupa tadi. Saya perkenalkan, saya Duta Intelijensia SMA Negeri 1 Turen, saya Duta Ruth. Dan kali ini kita mau bincang-bincang sedikit nih tentang program yang ada di Farbik International Education ini. Mungkin mulai dari program double degree-nya atau mungkin ada scholarship-nya. Mungkin bisa dijelaskan Pak apa aja program yang ada di Farbik International Education ini. Oke, Ruth, terima kasih. Ini adalah kesempatan untuk sekolah 1 Turen, karena program ini tidak semua mendapatkan program ini. Hanya kepala sekolah yang gigih untuk memajukan prestasi anak-anak yang ada di sekolah SMA 1 Negeri Turen. Jadi program kami memiliki 3 program, yaitu yang pertama scholarship atau beasiswa. Beasiswa kamu bisa ambil, nak. Ya, semuanya bisa ambil, dan kesempatan ini adalah kesempatan emas untuk anak-anakku yang ada di SMA Negeri 1 Turen. Karena ini adalah gigihnya kepala sekolah yang membackup kalian. Jadi kalian boleh milih nanti. Ruth, kamu ingin dapat beasiswa seperti di Amerika? Go ahead. Kamu ingin dapat beasiswa di Jepang? Go ahead. Kemudian juga di mana? Di Korea, atau di Turki, atau di Eropa, atau di Singapura maupun Malaysia. Ini adalah kesempatan langka yang baru kali ini dan tahun ini program ini jatuh kepada di SMA Negeri 1 Turen. Jadi begitu. Program ini adalah kesempatan. Yang kedua adalah program double degree. Anak-anak yang ada di SMA Negeri 1 Turen ini bisa memberi kesempatan atau diberi kesempatan untuk belajar bersama atau belajar dengan sekolah yang setara di luar negeri. Contohnya seperti negara-negara yang saya sebutkan tadi. Itu adalah double degree. Jadi orang dulu paradigmanya kalau double degree hanya saja dimiliki oleh S1 atau universitas dan akademi. Tetapi sekarang sudah dunia ini sudah membuka, Ruth, bahwa double degree juga bisa dimiliki oleh SMA, tingkat SMA. Bahkan ini adalah angan-angan dari Provinsi Jawa Timur bahwa kita SMA maupun vokasional itu juga ingin mendapatkan beasiswa, kemudian double degree. Dan satu lagi program yang memberi kesempatan kepada anak-anak bergaul di dalam kelas, yaitu melalui program School Partnership atau Student Exchange. Di sini anak-anak akan bisa bergaul, akan bisa tahu auranya belajar di internasional, baik itu di Singapura maupun di Malaysia, kemudian di Korea, di Jepang, kemudian juga di Amerika. Nah, kesempatan ini jangan disia-siakan, sebab ini tidak semua sekolah. Percaya, Pak Antis dalam satu kabupaten itu hanya memilih antara 1-2 sekolah, bahkan cuma hanya sampai 5 maksimal. No more, atau tidak ada lagi untuk diberikan kesempatan. Mereka banyak sekolah yang bagus, banyak sekolah yang orang-orang kaya dan sebagainya. Tapi Pak Antis ini ingin mengajak SMA Turen ini jauh lebih maju ke depan di forum internasional. Jadi gitu. Keren banget nih Meprans, kita dikasih kesempatan yang spesial langsung dari CEO Farbik International Education sendiri nih. Pak Antis, saya boleh nggak ini tanya-tanya tentang student exchange ini? Mungkin dari ketiga program ini, program pertama yang scholarship dan juga student exchange ini mungkin paling menarik perhatian kita semua nih Pak Antis. Untuk program student exchange itu apakah bisa diikuti oleh kelas 12 atau hanya kelas 10 dan 11 saja Pak Antis? Dan juga untuk programnya apa ada beasiswa penuhnya atau beasiswa setengah atau mandiri nih Pak Antis? Oke, baik, ini pertanyaan yang smart ya, bagus sekali. Jadi yang pertama itu beasiswa ada yang 100%, bahkan anak
bukan hanya mendapatkan beasiswa tetapi juga mendapat uang saku dari sekolah atau negara yang dituju. Yang kedua, anak-anak yang mendapatkan 50% biaya kuliah, biaya buku, biaya pembelajaran, semua transportasi itu ada ditanggung oleh kampus. Hanya bayar itu cuman biaya penginapan saja. Oke, jadi kira-kira seperti itu programnya. Yang ketiga, pertukaran pelajar ini sebenarnya sangat penting. Ini awal daripada mereka tahu sebelum mereka mendapatkan beasiswa itu melalui pertukaran pelajar ini, dia tahu culture-nya, dia tahu bagaimana belajar di luar negeri, baik itu di Singapura, Malaysia dan selanjutnya. Ini adalah kesempatan juga emas. Sebab apa? Mereka dengan uang sedikit, dengan uang yang cukup, mereka sudah bisa merasakan sekolah di luar negeri. Seperti itu, bro. Yang terakhir, yang ketiga itu anak-anak juga bisa berinteraksi kepada dengan dunia luar atau internasional. Gitu kira-kira. Iya benar banget sih Pak Antis ya. Dengan kita tahu culture, misalnya nih kita student exchange ke Singapura ya Pak Antis, kita udah tahu culture yang ada di situ. Sehingga beberapa tahun lagi jika kita ingin mengenyam pendidikan di negara itu, kita udah tahu culture-nya dan kita nggak shock. Sehingga kita bisa beradaptasi dan belajar dengan maksimal. Nah untuk pertanyaan yang belum terjawab nih Pak Antis tadi, untuk student exchange kelas berapa ya Pak Antis yang bisa kelas mengikuti? Sebenarnya pertukaran pelajar ini atau yang disebut dengan bahasa Inggrisnya student exchange ini adalah mulai dari SD. SD kami sudah mulai ya. SD tidak sedikit yang mengikuti pertukaran pelajar. Karena pertukaran pelajar ini juga ajas manfaatnya mendapatkan sertifikat di negara atau sekolah yang dituju. Kemudian untuk tingkatan SMP juga sama, dia akan disetarakan pembelajaran dengan pembelajaran internasional. Kemudian pertanyaan yang terakhir adalah kelas berapa? Jadi kalian, anak-anakku yang smart ini boleh mulai dari kelas 10, 11, dan 12. Tapi sayangnya untuk tahun ini kelas 12 sudah di-close, tidak bisa lagi. Padahal kalau sebelum-sebelumnya mengikuti di program ini, kalian bisa mengambil sertifikatnya untuk masuk ke perguruan tinggi. Karena dengan sertifikat ini kalian akan mendapatkan nilai tambah. Contoh, kalau kalian mendapatkan 3 sertifikat, maka kalian bisa melalui jalur undangan, kemudian jalur prestasi dan jalur SNMPTN. Gitu, Mbak Ruth. Gitu ya Pak Antis, terima kasih banyak informasi tentang programnya ya Pak Antis. Dan apa nih langkah pertama untuk teman-teman Mieprans jika mau tahu atau mau mendaftar program student exchange ini, langkah pertama yang harus dilakukan apa nih Pak Antis? Oke, yang pertama satu adalah daftar kalian kepada guru yang sudah ditunjuk oleh sekolah. Yang kedua, kalian minta restu. Karena tanpa restu daripada kedua orang tua kalian, maka tidak akan pernah terjadi mimpi kamu terwujudkan. Yang ketiga, pendaftaran ini gratis. Bimbingan konseling pun gratis. Bimbingan teknis gratis. Kemudian pembekalan juga gratis. TOEFL, bagaimana dengan TOEFL dengan bahasa internasional? Tidak usah khawatir, kami mempergunakan metode translate by electronic atau translate by human atau directly translate oleh orang yang mendampingi di dalam kelas dan sebagainya. Gitu, ini enak sekali. Wah, kita udah diberi banyak banget nih kemudahan untuk daftar student exchange di Farbik International Education ini. Teman-teman kalau mau atau tertarik dengan program ini bisa didiskusikan dulu dengan orang tua, dan juga mungkin di SMA Negeri 1 Turen bisa langsung ke guru BK atau guru bimbingan konseling yang ada di SMA Negeri 1 Turen. Nah terakhir nih Pak Antis, mungkin Pak Antis ada motivasi atau support untuk para Mieprans nih untuk menggapai kesuksesan mereka, dan mereka yang sedang berusaha, mungkin ini kan untuk kelas 12 juga belum bisa menikmati student exchange. Mungkin Pak Antis juga memberikan motivasi kelas 12 juga, dan untuk teman-teman secara keseluruhan di keluarga besar SMA Negeri 1 Turen ini. Baik, ini juga pertanyaan yang memang harus smart ya. Yang pertama, saya terlahir bukan dari orang kaya, tetapi saya mengklaim diri saya sudah keliling dunia. Karena apa? Kemauan.
Saya dulu dapat beasiswa, dulu saya dapat bantuan dan sebagainya, sehingga saya bisa keliling dunia. Nah sekarang kalian untuk anak-anak SMA Negeri 1 Turen, tidak ada salahnya sekarang memulai merubah paradigma kalian. Jangan merasa kalian anak orang kampung, anak pinggiran, atau anak orang desa. Ini tidak ada di kamus saya. Sama, saya juga orang desa. Tapi saya desanya desa di Jakarta. Karena saya asli orang Betawi, Sunda. Oke, kira-kira seperti itu. Jadi kesempatan untuk kelas 12 mungkin nanti di tahun depan diprogramkan untuk khusus kelas 12. Kelas 10 sekarang bisa mengikuti. Kelas 11 juga mengikuti di program nanti di bulan 6. Oke, kira-kira seperti itu. Iya, terima kasih ya Pak Entis. Jadi seperti if we never try, we never know gitu ya Pak Entis. Yes. Ya. Terima kasih teman-teman Meprans yang udah ngikutin podcast kita. Sampai jumpa di podcast Langit Meprans selanjutnya. Hari ini saya sebagai Duta Intelijensi SMA Negeri 1 Turen, Duta Ruth, dan Pak Antis selaku CEO and Programmer Verbic International Education pamit undur diri dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Thank you.